Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 persiapan penting sebelum memulai diet, supaya dietnya itu berhasil. Jadi bagi teman-teman di rumah yang ingin memulai diet, itu harus ada persiapan. Jangan asal mulai-mulai saja. Jangan asal ada niat, mau diet tapi langsung mulai tanpa ada persiapan. Karena persiapan ini penting sekali sebelum kita memulai diet, supaya dietnya itu berhasil dan mencapai target. Nah, saya kasih contoh, ibaratkan teman-teman ingin mancing, pergi memancing, tapi tidak ada persiapan. Datang ke kolam langsung memancing, ya kita harus persiapan ya. Bagaimana supaya dapat ikan, apa saja yang harus dibawa ya, apa saja yang harus dipersiapkan supaya proses mancingnya itu berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan diet. Jadi saat kita memulai diet, itu harus ada persiapan, harus ada planningnya. Jadi jangan sembarangan diet, supaya dietnya itu benar-benar optimal, maksimal, dan juga hasilnya memuaskan. Persiapannya apa saja? Yang pertama diantaranya adalah target yang realistis dan juga harus spesifik. Nah, jadi jangan hanya modal niat tanpa ada target yang realistis ya. Misalkan teman-teman harus memiliki target awal dan target akhir. Target awal ini kita pengertiannya itu adalah target jangka pendek. Sedangkan target akhir itu adalah target jangka panjang. Nah, target awal ini harus realistis. Jangan asal-asalan. Misalkan gini, saya mau turun 2 kilo 1 minggunya. Nah, ini kan tidak realistis. Kalau seandainya tidak realistis, ini akan sulit. Akan membuat teman-teman itu putus asa dan juga berpikir dietnya tidak berhasil. Jadi buatlah target yang realistis, target jangka pendeknya ataupun target awal. Misalkan teman-teman ingin turun 0,5 kilo ataupun setengah kilo dalam 1 minggu ataupun 2 minggu. Nah, target jangka pendek ini sangat berperan penting untuk target jangka panjang ataupun target akhir. Nah, misalkan teman-teman target akhirnya itu turun 12 kilo ataupun 15 kilo. Nah, kalau seandainya target awalnya sudah realistis, ini akan berguna sekali untuk mewujudkan target akhir ataupun target jangka panjang tadi. Jadi buatlah target yang realistis. Misalkan teman-teman itu berat badannya saat ini 65, sedangkan tinggi badannya itu 155. Nah, teman-teman menargetkan target akhirnya itu 50 kilo berat badannya. Nah, ini akan terwujud kalau seandainya target jangka pendeknya itu benar-benar realistis. Yang kedua, cari tahu berapa banyak sih makanan dan minuman yang harus teman-teman konsumsi normalnya dalam 1 hari. Nah, teman-teman, sebelum memulai diet, teman-teman harus mengingat, harus mencari tahu makanan apa saja yang biasa teman-teman makan, kemudian juga jumlahnya berapa banyak, dan juga teman-teman harus mencari tahu dan mengingat minuman apa saja yang sering teman-teman konsumsi dan berapa banyak. Karena ini penting dalam perkiraan kalori harian yang teman-teman konsumsi dalam 1 harinya. Nah, jika teman-teman sudah memperkirakan ini dan sudah mengingat hal ini merupakan titik awal dari program diet teman-teman. Setelah teman-teman tahu makanan apa saja dan jumlahnya berapa saja yang sering dikonsumsi, begitu juga dengan minuman, teman-teman baru melangkah di langkah selanjutnya dengan cara mengurangi porsi makan ataupun jumlah kalorinya perlahan-lahan, bertahap dari jumlah biasanya. Misalkan pada minggu pertama teman-teman yang biasanya makan 4 centong nasi sekali makan, ini dikurangi 3 centong ya, menjadi 3 centong. Kemudian di minggu berikutnya kurangi lagi. Di minggu berikutnya kurangi lagi menjadi 1 centong. Nah, ini dilakukan jangan terburu-buru. Setiap minggu itu dikurangi 1 centong supaya bisa beradaptasi tubuh teman-teman. Kalau tubuh bisa beradaptasi dengan baik, teman-teman tidak akan merasa begitu kelaparan. Begitu juga dengan minuman. Nah, yang biasanya teman-teman minum 1 hari 4 botol minuman manis kemasan, kurangi jadi 3 botol, kurangi lagi jadi 2 botol.
yang kemudian teman-teman nanti sama sekali tidak mengkonsumsi minuman kemasan. Nah, hanya air putih saja. Nah, kalau seandainya minum tanpa minuman kemasan itu sangat bagus sekali dalam program diet. Ini memudahkan. Yang ketiga, cari tahu aktivitas fisik yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, selain tadi kita mengatur pola makan, mengatur minum ya, di sini juga teman-teman harus memikirkan kira-kira aktivitas fisik apa yang bisa membantu teman-teman menurunkan berat badan. Aktivitas fisik apa yang kira-kira membuat teman-teman melakukannya itu dengan nyaman, dengan senang, atau bisa menjadi hobi. Dan juga aktivitas fisik ini disesuaikan dengan kesibukan, dengan kegiatan teman sehari-hari, supaya kegiatan ataupun kesibukan teman-teman itu tidak terganggu. Karena tujuan aktivitas fisik ini untuk meningkatkan pembakaran kalori, untuk meningkatkan pembakaran lemak. Ini prosesnya jangka panjang, jadi bukan hanya dilakukan sesekali. Kalau dilakukan rutin ataupun setiap hari itu lebih bagus. Jadi pikirkan benar-benar aktivitas fisik apa yang bisa teman-teman lakukan. Misalkan yang tadinya teman-teman tidak pernah olahraga, biasakan mulai olahraga. Yang tadinya tidak suka olahraga, sukailah olahraga. Cari hobi. Karena dengan meningkatkan aktivitas fisik, dengan mengatur pola makan, itu merupakan cara teraman, cara tersehat untuk menurunkan berat badan, menunjang program diet. Nah, ini planning penting. Aktivitas fisik yang bisa teman-teman lakukan itu banyak sekali ya. Bisa jalan 1000 langkah minimal per hari. Misalkan teman-teman kerja ataupun pergi ke suatu tempat, parkirlah kendaraan itu agak jauh supaya teman-teman berjalan lebih jauh. Nah, ini kan juga meningkatkan aktivitas fisik. Atau teman-teman bisa olahraga sambil menonton televisi. Nah, ini kan juga menyenangkan. Kemudian kalau teman-teman bekerja duduk, itu jangan duduk terlalu lama. Kalau misalkan sudah agak capek, itu lakukanlah peregangan, olahraga ringan ya, supaya jangan duduk terus. Kemudian kalau seandainya teman-teman berpergian ke suatu gedung, ataupun misalkan kerja ada lift, pilihlah naik tangga dibandingkan dengan naik lift ya, karena ini juga bisa meningkatkan aktivitas. Dan jangan lupa yang paling penting, selain itu semua, tidak lupa teman-teman melakukan olahraga 30 menit minimal ya, minimal 30 menit. Pilihlah olahraga yang intensitasnya sedang ya, ringan sampai sedang. Nah, jangan terlalu berat, nanti kalau terlalu berat ini bisa cedera fisik ya kalau tidak terbiasa, dan juga nanti teman-teman malah sakit-sakit badannya, itu nanti malah tidak mau lagi olahraga, males jadinya. Yang keempat, rajin melihat informasi seputar diet. Nah, jadi daripada teman-teman sembarangan melakukan diet ya, melakukan diet yang tidak sehat, ataupun informasi yang teman-teman terima itu setengah-setengah, jadi dietnya tidak bertahan lama. Jadi usahakan untuk terus menerima informasi ataupun melihat video-video tentang diet sehat. Di channel ini banyak sekali saya buatkan video-video tentang diet. Nah, usahakan dalam satu hari mendapatkan informasi baru satu ya. Nah, jadi semakin banyak informasi yang teman-teman terima, semakin banyak informasi yang teman-teman pahami, ini akan memudahkan program diet teman-teman. Nah, kalau seandainya bisa ataupun lebih bagus, itu bisa berkonsultasi ke ahli gizi ataupun ke dokter. Jadi kalau seandainya teman-teman melakukan diet, tiba-tiba ada suatu problem ataupun masalah, jika teman-teman melakukan diet, tiba-tiba hasilnya itu yang harusnya turun kok tiba-tiba tidak turun, nah ini kan bisa dikonsultasikan. Apakah teman-teman ada masalah kesehatan yang menyebabkan dietnya tidak berhasil? Jadi nanti bisa ketahuan apa sih yang menyebabkan terhambatnya menurunkan berat badan teman-teman. Apa sih yang menyebabkan problem itu? Nah, ini penting juga. Kalau seandainya teman-teman tidak sempat ke ahli gizi ataupun ke dokter, coba melihat informasi-informasi seputar diet ataupun video-video diet yang sehat, karena ini sangat penting menambah wawasan. Yang kelima, perbaiki waktu tidur dan juga istirahat. Kalau sebelumnya teman-teman tidurnya tidak teratur, istirahatnya tidak teratur ataupun tidak cukup, nah ini sangat penting untuk memperbaiki pola tidurnya, waktu tidurnya.
itu usahakan 7 jam per hari minimal. Nah, karena pola tidur ataupun waktu istirahat sangat menunjang program diet ya. Target diet jangka pendek maupun target diet jangka panjang. Nah, kalau teman-teman sudah bisa memperbaiki waktu tidur, ini bagus. Jika kelima persiapan tadi sudah siap, sudah teman-teman lakukan dan pahami, itu teman-teman tinggal eksekusi. Artinya teman-teman tinggal praktek di lapangan. Jadi hal yang mustahil kalau teman-teman menurunkan berat badan itu tanpa adanya praktek. Informasi sudah ya, target sudah, kemudian pola tidur sudah, pokoknya sudah, ilmunya sudah mantap lah, sudah khatam. Tapi tanpa eksekusi ataupun praktek di lapangan itu mustahil berat badan bisa turun. Jadi langsung diterapkan. Setelah turun di lapangan pun ataupun praktek, ini jangan berhenti, jangan mudah menyerah. Kebanyakan orang berhenti ataupun gagal diet itu sebelum berhasil. Nah, istilahnya itu mudah menyerah. Jangan ya, terus lakukan, terus dirubah, terus disesuaikan, terus semangat. Kalau seandainya teman-teman berhenti, ya sudah selesai. Tapi kalau teman-teman perbaiki lagi, koreksi lagi, terus berlanjut, itu dietnya belum gagal. Jadi jangan berhenti sebelum berhasil. Sudah paham ya teman-teman di rumah? Untuk melakukan diet, menurunkan berat badan, persiapan itu sangat penting, apalagi bagi pemula. Tidak heran orang melakukan diet menurunkan berat badan banyak yang gagal, karena tanpa persiapan. Ibarat kata kita mau pergi berperang tanpa persiapan, kita mau mancing tanpa persiapan, ya mustahil ya kita dapat ikan. Jadi dalam melakukan diet juga begitu, harus ada persiapan, harus ada matang. Baru nanti tinggal eksekusinya. Kalau teman-teman belum paham, bisa diulangi lagi video ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bantu saya untuk share video ini ke media sosial mana saja. Jangan lupa untuk like dan tulis komentar tanggapan teman-teman tentang video ini ataupun tentang diet, pengalaman diet juga boleh, supaya banyak yang baca. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terus semangat, terus jaga kesehatan, jaga kebersihan diri. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.